Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail wa sakhkhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa ala jalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sampai pada hari ini, pagi ini, kita sama-sama masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, sehingga kita masih dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh, dan dilaksanakan secara berjamaah di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam mari kita sama-sama sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, orang-orang yang selalu istiqomah di jalannya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat yaumil akhir. Yang kami hormati Ketua DKM dan jajarannya, yang dimuliakan seluruh jamaah salat subuh yang berbahagia. Pada pagi hari ini mari kita sama-sama sejenak mengisi waktu antara salat subuh dan salat suruk. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada pagi hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pertemuan pagi hari ini, mari kita sama-sama bacakan suratul Fatihah, sekaligus juga mendoakan saudara kita yang baru saja dipanggil Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bapak Anais Saputra bin Niung. Mudah-mudahan almarhum mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Ala hadiniyah wa kulunatun salihah wa barakati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini saya mewakili Bapak Lulik yang sesungguhnya beliau mengisi pada pagi hari ini
karena berhalangan ada kegiatan keluarga, maka saya diminta untuk menggantikannya dan diswitch insyaallah ke hari Jumat. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang lalu, di mana Islam sesungguhnya terbentuk dari 3 fondasi yang sama-sama kita ketahui, yaitu adalah iman, ada Islam dan ihsan. Kemarin kita sudah membahas tentang iman, bahwa iman adalah suatu pekerjaan hati, di mana di dalamnya ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, pada Rasulnya, dan semuanya itu adalah perbuatan hati yang tidak dapat diraba, tapi merupakan sebuah keyakinan. Sedangkan Islam adalah perbuatan yang nyata, di mana kita tahu bahwa Islam prinsipnya ada 5 perkara yang semuanya dilakukan secara nyata. Di dalam ayat tadi yang saya bacakan, yaitu Al-Zumar ayat 5, yang artinya Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutup malam atas siang dan menutupkan siang atas malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah Dia yang maha perkasa lagi maha pengampun. Dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah menjelaskan Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dihiasinya langit dengan matahari dan bulan, masing-masing mempunyai lintasan menurut ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Karena perputaran bumi pada porosnya, seolah-olah matahari terlihat beredar di langit dari arah timur ke arah barat, sehingga terjadilah pergantian siang dan malam. Apabila matahari muncul di kaki langit di bagian timur, maka datanglah siang, dan apabila matahari tenggelam di kaki bagian barat, maka datanglah malam. Demikian juga terjadi setiap hari. Peristiwa yang terjadi itu semata-mata karena kehendak Allah yang telah ditetapkan pada saat menciptakan alam semesta ini. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah menutupkan malam atas siang adalah ungkapan dari perumpamaan di mana siang yang ditandai oleh terangnya sinar matahari diumpamakan tempat yang terbuka, sedangkan malam yang ditandai oleh tertutupnya sinar matahari diumpamakan sebagai tirai yang menutup tempat yang terbuka tadi. Jadi apabila dikatakan malam menutupi siang, pengertiannya ialah terangnya sinar matahari tertutup oleh tirai gelapnya malam. Allah menutupkan siang atas malam adalah lawan perumpamaan yang disebutkan tadi. Siang diumpamakan cahaya yang terang benderang, sedang malam diumpamakan tempat-tempat yang gelap. Di waktu hari mulai siang, cahaya matahari yang terang benderang menutupi kegelapan malam, sehingga pekatnya malam berganti dengan terang benderang.
Pandangan serupa ini adalah pandangan sehari-hari menurut pandangan orang-orang awam. Akan tetapi apabila orang mau berpikir lebih teliti lagi, ia akan dapat memahami bahwa panjang siang dan malam tidaklah sama. Untuk tempat-tempat yang berbeda di sekitar Khatulistiwa, panjangnya dan pendeknya siang mungkin akan berkisar sama, sekitar kurang lebih 12 jam. Akan tetapi bagi tempat-tempat yang berada di sebelah utara Khatulistiwa, pada saat matahari beredar waktu siang untuk di daerah-daerah tertentu, maka akan bertambah panjang. Bertambahnya waktu siang berbanding lurus dengan kedudukan tempat bumi dan kedudukan matahari, sehingga beberapa tempat daerah apabila matahari berada di belahan langit yang paling utara atau daerah kutub akan mengalami siang terus-menerus. Jamaah yang dirahmati Allah, dapat dikatakan makin jauh satu tempat dari Khatulistiwa akan jauh kedudukan matahari dan Khatulistiwa, makin panjanglah waktu siang tersebut. Sesudah itu Allah menjelaskan bahwa Dia menundukkan matahari dan bulan, berarti bahwa peredaran matahari dan bulan itu sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat diciptakan. Apabila yang dimaksud peredaran harian matahari semu, maka saat matahari berkulminasi, berikutnya diperlukan waktu selama kira-kira 24 jam. Tetapi apabila yang dimaksud peredaran tahunan, yaitu peredaran semu matahari dan bintang-bintang, diperlukan waktu 1 tahun. Sedangkan untuk peredaran bulan dari istima dengan istima berikutnya diperlukan waktu sebanyak 1 bulan. Ketentuan-ketentuan waktu sebanyak 1 bulan menurut perhitungan kalender berdasarkan peredaran bulan. Jamaah yang dirahmati Allah, ketentuan waktu peredaran tersebut adalah ketentuan secara garis besar. Sejak untuk mendapatkan angka-angka yang lebih teliti memerlukan pembahasan yang lebih lanjut. Jamaah yang dirahmati Allah, kiamat itu hari ketika langit dan bumi serta isinya hancur berantakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma natwis samaa katayyi sayjili lil kutubi kama badana awala khalqin wala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin." Ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Janji yang pasti kami tepati, sungguh akan kami laksanakan. Di akhir ayat tadi Allah menyuruh hambanya agar mohon ampun kepadanya dengan cara bergegas untuk beribadah dan memurnikan ketaatan. Allah juga mengingatkan kepada kita semua bahwa Ia Maha Perkasa dan ketentuan-ketentuannya tidak dapat dibantah. Allah Maha Pengampun lagi Maha
bagi para hambanya yang sadar dan suka dibimbing ke jalan yang benar. Jamaat yang dirahmati Allah, dari penjelasan terjemah ayat atau rincian dari tafsir ayat ini dapat kita ambil pelajaran bahwa pertama, Allah menciptakan segala sesuatu makhluknya adalah memiliki ketetapan yang tidak dapat dirubah, di mana seperti kita ketahui, baru saja kita saksikan bahwa umur seseorang tidak dapat diketahuinya. Kemarin kita bisa berkumpul, bercengkrama, beliau sering berada di masjid untuk beribadah, mengabdikan dirinya di tempat yang mulia ini. Akan tetapi sesaat waktu memang sudah sampai, maka beliau pun kembali tanpa kita mengetahuinya. Itulah ketetapan Allah yang tidak dapat diganggu-gugat, tidak dapat dimundurkan, dan tidak dapat dimajukan. Dari pelajaran ini dapat kita ambil sedikit merenung bagi kita semua bahwa marilah kita perbaiki segala tingkah laku atau tindak tanduk perbuatan kita, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat tadi bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Apabila kita melakukan kesalahan, maka segeralah kita bertobat. Sesungguhnya waktu yang diberikan kepada kita ini tidak lain adalah waktu-waktu untuk selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita mengisinya untuk menambah bekal kehidupan baik di dunia, terlebih-lebih kita akan kembali ke akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, di ayat lain bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, sesungguhnya manusia adalah orang-orang yang selalu dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu beramal soleh. Semua kita berusaha untuk berbuat amal baik, akan tetapi karena kita adalah merupakan keturunan dari Nabi Adam yang memang sudah dari sejak kakek kita berbuat kesalahan, maka manusia memang tempatnya berbuat kesalahan. Akan tetapi manusia diberikan modal apabila turun ke bumi ini, yaitu kita akan selalu berbuat kesalahan, tetapi Allah selalu membuat kesempatan untuk memohon ampun dan bertobat. Beda dengan teman kita yang satu, yaitu setan. Dia berbuat kesalahan tapi enggan untuk bertobat. Jamaah yang dirahmati Allah,
Jamaah yang dirahmati Allah, Pak, sebagaimana kita ketahui bahwa kita ini adalah orang yang selalu mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian-ujian tersebut tentunya tidak lain adalah untuk meningkatkan derajat kita, di mana apabila kita dengan sabar dan selalu bertawakal untuk keluar dari semua ujian tersebut, kita insya Allah akan menjadi pemenangnya. Akan tetapi justru kita ini sering sekali termasuk ke dalam orang-orang yang selalu berbuat kesalahan, di mana disebutkan bahwa orang-orang sering melakukan dosa atau disebut dengan fasik. Fasik adalah istilah biasa digunakan oleh kaum muslimin untuk menyebut orang-orang yang tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berarti orang fasik ini tidak mentaati aturan di dalam agama Islam, yang mana mereka adalah orang-orang yang berdosa. Jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang fasik ini dibagi dua kelompok, yaitu orang yang beriman tetapi melakukan kesalahan di dalam agama Islam, dan ada orang fasik yang berada di dalam kelompok bukan orang-orang muslim. Pertama adalah fasik atau tidak taat karena memang dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua adalah fasik karena memang dia tidak taat meskipun sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasik adalah sikap yang harus kita sadari, di mana kita memahami satu hal yang dilarang di dalam agama kita, namun kita tidak mematuhinya. Tentu hal ini membuat kita menjadi berdosa. Oleh karena itu, mari kita selalu memperbaiki segala apa yang kita lakukan sehari-hari ini, agar kita terhindar dari perbuatan dosa tersebut. Secara etimologi, bahwa fasik adalah keluar dari sesuatu, sementara secara terminologi adalah fasik adalah seseorang yang menyaksikan tetapi tidak meyakini dan tidak melaksanakannya. Dalam agama Islam, pengertian fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Quran surat Al-An'am ayat 49 yang artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat fasik atau berbuat dosa. Seperti hal yang disebutkan sebelumnya, fasik adalah orang-orang yang berdosa. Seseorang yang selalu melakukan dosa akan menganggap bahwa dosa adalah hal yang biasa dan sulit untuk meninggalkannya. Hal tersebut dapat membuat orang tersebut keluar dari agama atau murtad. Nauzubillah min dzalik. Juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran surat
Al-Hasr ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jamaah yang dirahmati Allah, dengan penjelasan ini maka kita di dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan kesalahan, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditugaskan kepada kita atau diperintahkan untuk menjalankannya, justru kita melalaikannya dan terkadang meninggalkannya. Perbuatan-perbuatan yang sepele yang dianggap menurut kita suatu hal yang biasa tadi, kesalahan-kesalahan yang dianggap menurut kita suatu yang gampang, tetapi justru akan berakibat fatal manakala kita sering mengulang-ulangnya berbuat kesalahan. Ciri-ciri dari orang fasik ini tentu perlu kita mengetahui ciri-cirinya agar dapat memahami kata fasik dengan lebih baik. Di antaranya, mereka suka merusak janji kepada Tuhannya. Janji yang dimaksud ini adalah tauhid. Mereka berjanji untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka justru menduakannya atau menyembah Tuhan yang lain. Satu hal yang barangkali mudah dapat kita kenali bahwa kita lebih condong kepada kehidupan duniawi, seolah-olah harta lebih baik, harta lebih utama, maka kita kejarlah harta, atau kedudukan, jabatan lebih utama, maka kita lebih mengutamakan kedudukan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan seolah-olah suatu hal yang biasa saja. Kita lalai dalam sholat, kita lalai dalam kewajiban, dan bahkan lebih percaya kepada pengetahuan kita. Kita berhasil menduduki sebuah jabatan karena pengetahuan kita. Kita berhasil meraih kekayaan juga karena kepandaian kita. Itulah sebuah perbuatan yang bisa menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesuatu yang memutuskan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar disambung. Maksudnya suka memutuskan tali silaturahmi dan merampas hak-hak orang. Ini berarti mereka memusuhi kaum mukminin dan menjalin hubungan baik dengan orang-orang kafir. Kita seringkali mengatakan bahwa kita tidak sempat, kita sering sibuk dengan suatu kegiatan untuk meraih kesuksesan, tapi kita lupa, kita tidak mengunjungi orang tua, kita tidak mengunjungi saudara, dan tidak mengunjungi orang-orang yang membutuhkan kehadiran kita, sehingga kita memutuskan silaturahim. Oleh karena itu, di sini kita diingatkan agar kita harus menyambung sesuatu yang putus tadi, yang selama ini kita tinggalkan. Kita tidak melakukan silaturahim, maka
Dengan peringatan ini, mari kita coba bangun kembali hubungan silaturahmi antara kerabat dan lebih-lebih dari orang tua. Orang-orang yang suka berbuat jahat dan menciptakan kerusakan di muka bumi, ini disebabkan mereka tidak bersedia mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menghiraukan ketentuan-ketentuan agama Islam. Jika seseorang mentaati perintah Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapat kebaikan dan kedamaian di dalam hidup. Ciri-ciri tersebut membuat kita memahami bahwa fasik adalah perbuatan seseorang yang lupa diri. Saat ini ia lupa, ia juga melupakan Tuhannya, dan inilah yang membuatnya menjadi berdosa. Oleh karena itu, dengan kita mengenali ciri-cirinya tadi, paling tidak di tahun 2024 ini diawali dengan berintrospeksi agar langkah-langkah kita di masa yang akan datang, yang akan kita tempuh ini, selalu kita melihat persyaratan-persyaratan atau yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu menjadi orang-orang yang soleh. Jenis fasik ini menurut Imam Al-Ghazali yang tercantum dalam kitab Muqassaful Qulub yang merupakan karya Imam Al-Ghazali sendiri. Di dalam kitab tersebut Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa fasik adalah orang yang berbuat durhaka, melanggar janji, serta keluar dari jalan hidayah, rahmat, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali membagi jenis-jenis fasik menjadi dua, yaitu fasik kafir dan fasik. Orang fasik terbagi atas dua jenis. Pertama adalah fasik kafir. Apakah yang dimaksud dengan fasik kafir tersebut? Seperti kita ketahui, orang kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang fasik yang kafir pun tentunya adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang masuk ke dalam fasik kafir adalah orang yang dianggap keluar dari jalan kebenaran, masuk ke dalam kesesatan, dan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Fasik kafir ini merupakan orang-orang non-muslim yang dosanya tidak diampuni sebelum dia mengucapkan dua kalimat syahadat masuk ke dalam agama Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Jika tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang ini akan kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa taala kelak. Jamaah yang dirahmati Allah, fasik yang kedua adalah fasik fajir, di mana orang-orang yang sudah masuk Islam namun tidak taat kepada perintah dan larangan agama. Orang-orang ini lebih memilih menuruti nafsu dan syahwatnya dan mengacuhkan perintah agama. Contohnya, misal orang-orang yang minum khamar,
mengkonsumsi makanan yang diharamkan, berzina, dan melakukan hal-hal maksiat lainnya, padahal ia tahu hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan dosa besar. Pengampunan dosa untuk kedua jenis fasik ini tentunya berbeda. Saat fasik kafir dapat diampuni dengan memulainya mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka masuk dalam agama Islam. Adapun dosa-dosanya ia bertobat. Adapun fasik fajir akan diampuni dosa-dosanya apabila dia bertobat sebelum wafat. Justru yang lebih berbahaya adalah kita-kita ini yang sudah memeluk agama Islam, apabila kita melakukan kefasikan, melakukan perbuatan dosa, kita tidak segera bertobat, tidak segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan terbawa ke akhirat kelak dan masuk pula lah kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita kembali, saya mengingatkan, mari kita sama-sama mawas diri agar kita terjauh dan terhindar dari perbuatan fasik ini, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang sering mengajak kita berbuat dosa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selalu menjadi perbuatan-perbuatan amal baik dan amal soleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita selalu berusaha untuk menjadi orang-orang yang soleh tadi, maka insya Allah kita akan terbentuk suatu segitiga kekuatan di dalam kita beragama, di mana tadi kita sudah beriman, kita sudah Islam, sehingga kita akan menyadari sesungguhnya kita beribadah ini, kita merasakan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu di dalam pengawasan dan kontrolnya Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita tidak melihatnya, maka kita yakin bahwa Allah melihat kita, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Maha melihat dan Maha menyaksikan. Itulah yang disebut ihsan, bahwa kita selalu yakin bahwa apa yang kita laksanakan ini selalu di dalam pengawasan dan penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat seperti ini karena justru karena kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita tidak daya dan upaya, kita tidak memiliki kemampuan apa-apa kecuali atas kehendaknya dan atas ridhonya. Oleh karena itu, dengan meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa semuanya adalah di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, kita insya Allah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itulah yang diharapkan oleh kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tadi, dan itulah sesungguhnya amal istimewa yang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf atas segala kehilapan dan ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kepada seluruh jamaah, dan atas segala kehilapan dan ketidaktahuan kami
Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan membaca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.